Halo semuanya, nama aku Mita. Hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sel. Apa sih itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel berasal dari kata Latin, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Orang yang pertama kali mengemukakan adanya sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatannya terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Dan ruang kecil tersebut diberi nama sel. Sel terbesar yang diketahui adalah sel telur. Dan telur terbesar adalah telur dari burung unta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur sel. Coba perhatikan gambar sel berikut. Yang pertama, inti sel. Yang kedua, sitoplasma. Ketiga, ribosom. Keempat, retikulum endoplasma. Kelima, badan Golgi. Keenam, lisosom. Ketujuh, mitokondria. Kedelapan, dinding sel. Kesembilan, vakuola. Kesepuluh, plastida. Dan yang ke-11 yaitu sentriol. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi dari struktur sel. Yang pertama yaitu inti sel. Inti sel itu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme yang ada di dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan pengisi ruang antara membran sel dan inti sel dan memiliki fungsi tempat terjadinya metabolisme sitosolik. Yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom merupakan tempat pembentukan protein dan memiliki bentuk yang bulat. Ribosom yang tersebar bebas di sitoplasma berguna untuk mensintesis protein yang berfungsi di dalam sitoplasma. Sedangkan ribosom yang melekat pada permukaan retikulum endoplasma berfungsi untuk sintesis protein yang hasilnya akan masuk ke lumen retikulum endoplasma. Selanjutnya yang keempat yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari kantung pipih dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum kasar yang bergranula dan retikulum endoplasma halus yang tidak bergranula. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki bintik-bintik di permukaannya yang disebut ribosom dan memiliki fungsi untuk penampungan protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki ribosom pada permukaannya atau tidak memiliki bintik-bintik di dalam permukaannya yang berfungsi untuk mensintesis lemak. Yang kelima yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan kantung pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar
hingga ukuran kecil dan terikat pada membran. Badan Golgi ini berfungsi untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Yang keenam yaitu lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang disebut dengan lisozim yang berfungsi untuk pencernaan sel. Yang ketujuh yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran rangkap yang sangat penting untuk metabolisme energi dalam sel. Mitokondria terdiri dari membran luar dan membran dalam yang berlekuk-lekuk disebut krista dan matriks mitokondria. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Sedangkan membran dalam berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Dan dengan berlekuk-lekuk yang disebut krista berguna untuk memperluas permukaan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dan dinding sel ini bersifat kaku dan tersusun atas polisakarida, bagian terluar dari sel tumbuhan, dan sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel tumbuhan. Yang kesembilan yaitu vakuola. Vakuola merupakan organel bermembran yang berisi cairan vakuola. Vakuola terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Vakuola pada sel tumbuhan berukuran besar dan berperan dalam penimbunan cadangan makanan. Yang ke-10 adalah plastida. Plastida adalah organel bermembran rangkap dengan bentuk dan fungsi bermacam-macam. Plastida yang mengandung pigmen hijau yaitu disebut dengan klorofil, serta berperan dalam kegiatan fotosintesis. Yang ke-11 yaitu sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan, di mana berperan dalam pembelahan sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, tetapi sel hewan tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya yaitu sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar, dan sel hewan tidak memiliki vakuola atau bisa memiliki vakuola dengan berukuran kecil dan sampai tidak bisa terlihat. Selanjutnya, sel tumbuhan memiliki plastida. Di dalam plastida ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Tetapi, sel hewan tidak memiliki plastida. Selanjutnya yaitu sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, tetapi sel hewan memiliki sentriol. Dari materi yang dijelaskan di depan, Kak Mita mau mengilustrasikan pada penyebab terjadinya COVID-19. Pertama, COVID-19 itu makhluk hidup atau makhluk tak hidup ya? Jadi, virus itu makhluk hidup juga loh, tetapi bersifat parasit seperti COVID-19 ini. Nah, pada saat COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh, inangnya menempel pada paru-paru, sehingga kode ganas yang ada di dalam virus membuka dan masuk ke dalam inti sel, yang membuat cikal bakal virus baru dan mengakibatkan inti sel di dalam tubuh menjadi rusak.
Jadi, untuk kita semua, jangan lupa dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Waktunya kuis. Are you ready, guys? Dimulai dari sekarang. Thanks for participation. Baiklah, materi hari ini telah selesai. Dan soft skill yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu sel begitu kecil yang mungkin terabaikan oleh kita. Ternyata ada kuasa Tuhan dalam setiap struktur, fungsi, atau metabolisme di dalamnya. Menuntut kita untuk belajar menghargai dan mensyukuri hal-hal kecil yang ada dalam tubuh kita dan lingkungan kita. Dari hal kecil inilah yang saling mendukung satu sama lain, maka terbentuk suatu organisme yang kuat seperti halnya dari kita sebagai warga negara yang harus saling membantu untuk membuat Indonesia menjadi negara kuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.